Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Aji selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis kelas CJ dan teman-teman sekalian. Sebelum memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Ardianti Rizkullah, Henrikus Evan, Muhammad Sofyan, dan Yusril Tricahyo. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi pada mata kuliah pengantar bisnis dengan judul Peran Distribusi dalam Mengangkat Nilai Budaya dan Komoditas Lokal Pulo Mandoti. Dalam konteks bisnis, distribusi bukan hanya proses mengirim barang dari produsen ke konsumen, tetapi juga strategi untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan nilai produk, hingga memperkuat identitas budaya pada komoditas lokal. Melalui presentasi ini, kami ingin membahas bagaimana distribusi dapat menjadi kunci dalam mengenalkan Pulo Mandoti ke wilayah yang lebih luas, meningkatkan nilai ekonomi masyarakat Enrekang, serta menjadi komoditas lokal yang memiliki daya tawar lebih tinggi dalam dunia bisnis. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kami akan langsung membahas materi presentasi kali ini. Baik, jadi yang pertama kita akan membahas tentang apa sih itu Pulo Mandoti. Nah, Pulo Mandoti adalah beras ketan lokal khas Enrekang yang dikenal karena aromanya yang sangat wangi dan teksturnya yang pulen. Keunikannya terletak pada fakta bahwa beras ini hanya dapat tumbuh dengan kualitas terbaik di Desa Salukanan dan Desa Kendenan. Di luar dua wilayah tersebut, aroma khasnya tidak muncul sehingga keistimewaannya tidak bisa ditiru. Bagi masyarakat Enrekang, Pulo Mandoti bukan hanya bahan makanan, tetapi bagian dari identitas budaya. Keberadaannya yang sudah lama menjadi bagian dari tradisi, digunakan dalam acara adat, dan dihargai sebagai produk lokal bernilai tinggi. Karena sifatnya yang langka dan memiliki cerita turun-temurun, Pulo Mandoti dianggap memiliki nilai budaya yang kuat bagi masyarakat setempat. Jadi kita lanjut. Produksi Pulo Mandoti ini sangat terbatas teman-teman, karena daerah penanamannya hanya berada di dua desa yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu Desa Salukanan dan Desa Kendenan. Selain itu, tanaman ini hanya dipanen sekali dalam setahun, sehingga jumlah yang dihasilkan setiap tahunnya ini sangat sedikit. Proses budidayanya juga dipengaruhi kondisi tanah yang spesifik, serangan hama, serta cara penyimpanan benih yang harus benar-benar diperhatikan agar kualitas tetap terjaga. Keterbatasan produksi ini secara langsung memengaruhi pola distribusinya. Karena stoknya sedikit, distribusi juga dilakukan dengan lebih selektif dan tidak dapat menjangkau pasar yang terlalu luas. Tingginya permintaan juga membuat produk ini rawan dicampur dengan jenis beras lain, sehingga pengawasan kualitas menjadi sangat penting. Keterbatasan suplai inilah yang akhirnya membuat Pulo Mandoti menjadi produk eksklusif di pasaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kebutuhan distribusi berdasarkan sifat produknya. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa Pulo Mandoti adalah produk yang memiliki sifat unik, sehingga ketika kita ingin menyalurkan produk tersebut kepada konsumen, maka kita harus memastikan bahwa selama proses distribusi dilakukan secara ketat dengan tujuan untuk menjaga kualitas tetap baik hingga produk sampai ke tangan konsumen. Contohnya dengan menempatkan produk tersebut di tempat penyimpanan dengan suhu yang sesuai. Yang kedua, mengemas produk tersebut dan ditutup dengan rapat untuk menjaga aroma khasnya tetap ada dan tidak hilang. Selain itu, proses distribusi sebaiknya lebih berfokus pada kualitas dibandingkan kuantitas.
untuk menjaga kepercayaan konsumen. Selanjutnya ada dua saluran distribusi, yaitu langsung dan tidak langsung. Saluran langsung yaitu dari petani langsung ke konsumen. Saluran ini lebih sedikit melibatkan pihak, dengan begitu resikonya juga lebih sedikit dan mudah untuk diatasi, sehingga kualitas produknya dapat dengan mudah dijaga. Yang kedua ada saluran tidak langsung, yaitu dari petani ke agen, setelah itu ke toko, lalu ke konsumen. Saluran ini lebih banyak melibatkan pihak. Dengan begitu, risiko penurunan kualitas lebih tinggi, sehingga membutuhkan standar mutu yang lebih ketat untuk menjaga kualitas tetap baik sampai ke tangan konsumen. Oke, saya akan menjelaskan tentang fungsi distribusi dalam pengelolaan bulu mandoti yang kami kaitkan dengan artikel tersebut. Terdapat 6 fungsi. Yang pertama yaitu transportasi, penjualan, pembelian, penyimpanan, pembakuan standar kualitas barang, dan penanggungan risiko. Masuki fungsi yang pertama yaitu transportasi. Transportasi itu langkah mengantar bulu mandoti dari desa penghasil ke konsumen atau pembeli. Bulu mandoti ini berasal dari daerah pegunungan, maka proses angkutnya sering terkendala dengan jarak dan jalan yang rusak. Adanya transportasi itu supaya beras tersebut tidak rusak, tidak basah, dan tetap sampai dalam kondisi premiumnya. Semakin lancar transportasinya, semakin mudah bulu mandoti masuk ke pasar yang lebih luas. Selanjutnya ada penjualan. Penjualan itu proses menyalurkan bulu mandoti dari petani ke pedagang, lalu ke konsumen. Penjualannya biasanya perlu strategi supaya nilai jualnya tetap tinggi, misalnya menentukan harga yang pas, memilih pasar yang tepat, atau membangun kerjasama dengan pengecer beras itu. Penjualan yang terkelola dengan baik bakal membuat alur pemasaran bulu mandoti lebih stabil dan menguntungkan pihak petani. Selanjutnya ada pembelian. Pembelian itu tahap ketika pedagang atau pengepul mengambil beras langsung dari petani. Di sini ditentukan kualitas, jumlah, dan harga supaya beras yang masuk ke jalur distribusi benar-benar layak untuk dijual dan sesuai standar. Tahap ini juga membantu petani mendapatkan kepastian pasar dan harga yang lebih stabil. Yang fungsi yang keempat yaitu penyimpanan. Penyimpanan ini membantu menjaga kualitas bulu mandoti sebelum dijual. Beras ini perlu disimpan di tempat yang kering, bersih, dan ditempatkan penyimpanan yang baik agar tidak lembab atau berubah aromanya. Proses seperti pengeringan, penyimpanan, dan lumbung atau menempatkan di gudang yang terkontrol dapat berpengaruh bagi beras itu. Kalau penyimpanannya bagus, kualitas premium beras bulu mandoti bisa tetap terjaga sampai ke tangan konsumen. Yang selanjutnya ada standarisasi. Standarisasi ini penting untuk memastikan bulu mandoti tidak tercampur dengan beras yang lain. Standarnya meliputi ukuran gabah, tingkat kekeringan, aroma, warna, dan kemasan. Dengan standar yang jelas, bulu mandoti mudah dikenali dan tidak mudah dipalsukan. Standarisasi ini juga membantu menjaga reputasi produk agar konsumen tetap terpercaya bahwa yang dibeli adalah beras asli dari daerah mandoti. Dan fungsi yang terakhir yaitu penanggung risiko. Dalam distribusi selalu ada risiko seperti kerusakan saat pengiriman, stok tidak mencukupi permintaan, atau harga pasar yang naik ataupun turun. Fungsi penanggung risiko membantu mengantisipasi hal tersebut. Misalnya dengan membuat cadangan stok, memakai kemasan yang kuat, atau melakukan pengecekan rutin sebelum pengiriman. Dengan cara ini kerugian bisa dicegah dan kualitas produk tetap terjaga. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi mandoti. Faktor pertama yaitu faktor pasar. Faktor pasar ini berkaitan dengan karakteristik konsumen serta tingkat permintaan terhadap bulu mandoti. Perubahan permintaan pasar ini sangat mempengaruhi kelancaran distribusi. Jika permintaan naik, maka distribusi harus lebih cepat dan jumlah pasokan beras itu harus mencukupi. Dan sebaliknya, apabila permintaan menurun, strategi pemasaran perlu diperkuat agar produk tetap terserap dengan optimal.
Faktor yang kedua yaitu faktor barang. Faktor barang ini menyangkut sifat dan karakteristik bulu mandoti. Beras ini memiliki kualitas premium namun relatif sensitif terhadap kondisi penyimpanan dan transportasi, sehingga mudah mengalami kerusakan apabila tidak ditangani dengan baik. Selain itu, jumlah produksi yang terbatas membuat distribusi tidak dapat dilakukan dalam skala besar. Sifat barang yang eksklusif dan memerlukan penanganan khusus ini menjadikan proses distribusi harus lebih terkontrol agar kualitas tetap terjaga hingga sampai ke konsumen. Faktor yang ketiga yaitu faktor perusahaan atau faktor petani. Faktor ini berkaitan dengan kemampuan petani atau kelompok tani dalam mengelola produksi dan distribusi. Keterbatasan modal, peralatan, dan fasilitas pendukung seperti gudang atau alat pengering dapat mempengaruhi kelancaran distribusi. Kapasitas produksi yang terbatas juga berdampak pada jumlah barang yang dapat disalurkan ke pasar. Apabila petani mendapatkan dukungan berupa pelatihan, peralatan, atau akses logistik yang lebih baik, maka proses distribusi bulu mandoti dapat berjalan lebih efisien dan terarah. Yang terakhir, faktor kebiasaan beli konsumen atau faktor kebiasaan dalam pembelian. Kebiasaan dalam pembelian di bulu mandoti ini umumnya berfokus pada keaslian dan kualitas produk. Konsumen mengharapkan beras itu asli tanpa adanya campuran dan berasal langsung dari daerah penghasilnya atau di daerah bulu mandoti itu. Hal ini menyebabkan distribusi harus dilakukan secara transparan dan terkontrol agar tidak terjadi pemalsuan atau penurunan kualitas. Kebiasaan pembeli yang menuntut kejelasan asal produk menjadikan setiap tahapan distribusi harus dijalankan dengan baik untuk menjaga kepercayaan bagi konsumen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai distribusi sebagai sarana pelestarian budaya lokal. Distribusi itu tidak hanya berfungsi sebagai proses pemindahan produk dari produsen ke konsumen, tetapi juga menjadi sarana strategis dalam memperkenalkan kekayaan budaya lokal ke wilayah yang lebih luas. Dalam konteks Bulu Mandoti, sebuah varietas beras lokal yang memiliki nilai historis dan tradisi adat tertentu, distribusi yang tepat dapat menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan dan nilai budaya yang melekat pada produk tersebut. Yang pertama, distribusi yang tepat membantu memperkenalkan Bulu Mandoti ke luar daerah. Ketika saluran distribusi dirancang secara efektif, misalnya melalui toko oleh-oleh, pameran budaya, platform online, atau kerjasama lintas daerah, maka informasi tentang keunikan Pulau Mandoti turut tersebar. Jadi, konsumen dari luar Sulawesi Selatan dapat mengenal rasa, kualitas, dan sejarah yang melekat dalam varietas ini. Yang kedua, distribusi berperan dalam menjaga tradisi dan varietas lokal agar tidak hilang. Varietas beras tradisional itu sangat rentan tergeser oleh varietas modern yang memiliki produktivitas yang lebih tinggi. Melalui distribusi yang berkelanjutan, permintaan terhadap bulu mandoti dapat dijaga. Ketika permintaan stabil bahkan meningkat, petani pun mendorong untuk tetap menanam dan merawat varietas ini. Dan yang terakhir, terdapat hubungan kuat antara distribusi dan peningkatan ekonomi masyarakat desa. Ketika akses distribusi diperluas, nilai jual beras premium seperti bulu mandoti dapat meningkat. Pendapatan petani bertambah, peluang kerja di sektor pasca panen berkembang, dan aktivitas ekonomi desa menjadi lebih dinamis. Oke, baik. Yang terakhir itu Oke, baik. Yang terakhir itu adalah strategi distribusi untuk pengembangan Pulau Mandoti. Yang pertama itu penerapan strategi modern seperti direct marketing dan marketplace khusus produk lokal. Nah, ini dapat menjadi langkah yang efektif. Direct marketing melalui media sosial, website resmi, atau katalog digital itu memungkinkan produsen menjelaskan keunikan Pulau Mandoti secara langsung pada konsumen. Sementara itu, keberadaan marketplace yang fokus pada produk-produk lokal membantu Pulau Mandoti tampil sebagai komoditas eksklusif yang bernilai budaya tinggi. Strategi ini juga memperpendek rantai distribusi sehingga margin keuntungan bagi petani semakin besar. Dan yang kedua, itu adalah pengembangan Pulau Mandoti itu perlu ditunjang oleh perencanaan saluran distribusi yang konsisten dan terkontrol. Hal ini mencakup standar pengemasan, kualitas beras, ketepatan waktu pengiriman, dan keterlacakan produk. Distribusi yang terkontrol itu memastikan bahwa produk yang diterima konsumen sesuai dengan citra premium yang ingin dibangun.
sekaligus bisa menjaga reputasi produsen dan komunitas petani. Baik, itu saja presentasi dari kami mengenai strategi distribusi Pulo Mandoti sebagai upaya pelestarian dan pengembangan produk lokal. Strategi distribusi yang baik tidak hanya dapat mengangkat brand-brand besar yang ada di dunia ini, tetapi juga dapat melestarikan dan mengembangkan produk lokal. Terima kasih.